KRS khawatir 7,5 juta peserta aksi 212 datang ke pengadilan menyambut tantangan jaksa. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa terulang lagi gitu ya sebentar lagi gitu ya? Karena ada berita baru nih teman-teman nih. Coba saya tunjukin yang pertama dulu ya sebelum saya kasih link. Nah, sebelum saya kasih background informasi dulu ya. Ini background informasi ini oleh karena kejadian yang beberapa hari lalu. Ini beritanya hari ini sih sebenarnya, tapi kejadian baru-baru ini gitu ya di persidangan Rizik Syihab, di mana terjadi perang kata-kata ya antara jaksa dan juga dia gitu, sepertinya gitu. Nanti kita akan simak. Ini saya ambil dari merdeka.com yang pertama ini, dan ini adalah hari Kamis 17 Juni 2021 siang tadi ya. Dan judulnya adalah Saring Serang Saat Sidang, Rizik Harap Jaksa Jangan Ambil Hati Apalagi Dendam. Coba kita lihat ada apa di sini. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab tak memungkiri bahwa dia dan tim penasihat hukumnya sering terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum JPU. Hal itu disampaikan Rizik saat mencapaikan dupliknya terkait kasus tes swab di RS Umi Bogor. Jaksa memang lawan kami dalam perkara, tapi jaksa bukan musuh kami, kata Rizik di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur Kamis 17 Juni. Termasuk, lanjut Rizik, saling serang antara penasihat hukum dengan JPU yang saling menjatuhkan. Namun, menurutnya, saling serang dan menjatuhkan adalah suatu yang biasa dalam persidangan. Apalagi dalam dakwaan dan eksepsi, serta tuntutan dan pledoi, hingga dalam replik dan duplik, kami saling serang dan saling menjatuhkan. Bahkan tidak jarang kami akan saling melontarkan kata-kata bodoh, dungu, pandir, tidak berakal, tidak sopan, dangkal, ngawur, jahat, zalim, dan sebagainya terhadap pendapat lawan, sebut Rizik. Sehingga jangan diambil hati, apalagi dijadikan dendam, tambahnya. Sebelumnya, dalam sidang pembacaan replik tersebut, jaksa menyoroti kata-kata kasar dan tidak sesuai norma dalam pledoi terdakwa Rizik yang dimana dipandang tidak bijak dilontarkan di muka persidangan. Ini saya bolak-balik karena saya mau meyakinkan bahwa mic saya nggak mati ya. Kadang-kadang sering mati, saya udah baca sampai mulut berbusa, nggak tahu mic-nya mati. Itu udah kejadian berapa kali itu. Tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat, yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa saat sidang pada Senin 14 Juni. Sejumlah perkataan yang menjadi sorotan diantaranya menuding jaksa berotak penghasut, tak ada rasa malu, culas dalam kurung curang hingga licik. Tak ada rasa malu, menjijikan, culas dan licik sebagaimana 40, 42, 43, 46, nggak tahu apa nih, 108, 112, sudah biasa berbohong, manuver jahat ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana pledoi, sebut jaksa. Tidak cuma itu, jaksa juga menyoroti perkataan Rizik yang menyebut jika jaksa hanya dijadikan alat oligarki yang sepantasnya tidak dilontarkan dalam muka persidangan. Tanpa filter, kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, ujar jaksa. Namun hal itu ditanggapi kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, bahwa penilaian jaksa soal perkataan Rizik yang kasar dan tidak sesuai norma tidak ada maksud menyinggung pihak-pihak lain. Soal kata-kata kasar dan juga kurang berkenan gitu kan untuk mereka, Habib tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, terangnya. Tetapi apabila ada yang tersinggung atas ucapan kliennya tersebut, Rizik menegaskan bila perkataan kasar yang dimaksud jaksa adalah bagian dari penegasan yang dirasakan Rizik. Habib ini adalah salah seorang dari beberapa terdakwa yang karena kasus prokes, saya garis bawahi ya, pintu masuk ini kan kasus prokes, dijatuhi hukuman, dan dipidana sedemikian rupa. Kemudian juga beliau yang menjalani, artinya kita harus mengerti juga psikologis beliau yang ingin sekali menegaskan dengan semangat, ujar Aziz. Dan akhirnya cenderung beberapa pihak mungkin cenderung kasar. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Beliau sangat baik, tapi kan sesuatu itu harus tempatkan sesuai proporsinya. Yang keras harus kiranya dikeraskan juga dengan cara-cara yang baik tentunya, tambahnya. Adapun bila apa yang disebut Rizik dalam pleidoinya dianggap kasar oleh jaksa, Aziz membalikkan terkait perkataan imam besar hanya isapan jempol belaka pun bisa dianggap kasar dan tidak layak dilontarkan
dari seorang jaksa yang merupakan aparatur negara. Dan jangan lupa jaksa menanggapinya dengan apa caranya baik, apa kata-katanya juga baik. Tapi saya kalau itu juga bisa berpersepsi bahwa tanggapannya itu menurut kami kurang sopan, kurang baik. Apalagi mereka ini aparatur negara dibayar oleh rakyat, kita rakyat, Habib rakyat harusnya sikapnya baik, menegurnya juga baik tadi menurut kami, kata-kata juga kasar, kata Aziz. Nah itu informasi yang pertama, background informasinya ya yang saya mau share. Tapi habis ini saya mau share linknya dulu. Ini topik ini sebenarnya nyambung ya sama topik yang saya lihat kemarin dibahas di channel tertentu oleh salah satu sahabat saya gitu ya, bahwa apa namanya, ya mengenai topik Habib Rizik ini gitu. Dan ternyata masih relevan gitu ya. Karena kemarin kan yang dibahas adalah tekanan DPRD di Tasikmalaya ya. Dan saya akan kasih linknya, ini teman-teman juga udah banyak yang di chat. Jika teman-teman yang udah ingin berbincang-bincang, silahkan mulai masuk ya. Saya ada satu informasi lagi yang saya mau share, mungkin teman-teman bisa diskusi juga. Ini nyambung seperti topik yang kemarin ya, dibahas sahabat saya. Nah, dan kejadian yang tadi saya jabarkan itu menghasilkan seperti yang diliput Harian Aceh Indonesia ini gitu. Ini artikel ini tanggal hari ini ya, tanggal 17 Juni 2021 juga, Harian Aceh Indonesia. Saya pilih artikel yang ini karena headline-nya lebih menggigit kayaknya ya. Kalau yang ini kan dia cuma bilang HRS khawatir jutaan orang kepung pengadilan gara hinaan ke imam besar. Tapi kalau yang ini kita lihat judulnya ini udah gubrak-gubrak jus-jus gitu ya. HRS khawatir 7,5 juta peserta aksi 212 datang ke pengadilan menyambut tantangan jaksa. Nah, jadi image-image seperti ini nih langsung sepertinya ada flashback gitu ya. Apalagi angkanya 7,5. Ini kan 7 juta yang dulu ya, tahun 2016 itu yang aksi 212 itu. Dan ini 7,5 juta gitu, sudah bertambah lagi ternyata gitu. Padahal sejak kejadian tersebut kan sudah banyak perkembangan-perkembangan baru ya tentunya ya. Misalnya HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan dan dinyatakan dilarang. Tapi ternyata HRS sepertinya mengklaim seperti yang dijudulin ini. HRS khawatir 7,5 juta peserta aksi 212 bisa datang ke pengadilan menyambut tantangan jaksa. Coba kita lihat ada apa nih. Ini juga gambar situasi di pengadilan ya. Terdakwa kasus hasil tes swab COVID-19 RS UMI Bogor Habib Rizik Syihab. Terdakwa kasus hasil tes swab COVID-19 RS UMI Bogor Habib Rizik Syihab HRS turut menyinggung replik atau nota jawaban tim Jaksa Penuntut Umum JPU yang dianggap menyepelekan penyebutan imam besar dari para pecintanya. Hal itu disampaikan saat Habib Rizik menganalisa replik JPU pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 17 Juni. Di awal duplik ini, Habib Rizik menyoroti pembuka replik yang telah disampaikan JPU, Jasa Penuntut Umum ya, seperti yang dikasih di atas, pada Senin kemarin 14 Juni. Pembukaan ini saya terlebih dahulu ingin menyoroti suatu perkara yang sepele, tapi tidak sepele. Saya katakan sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian saya semata. Tapi saya katakan tidak sepele kalau sudah terkait dengan kepentingan umat Islam. Urainya, Habib Rizik menyesalkan replik JPU yang dibuka dengan masalah tersebut. Sehingga menurut Habib Rizik, seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian, JPU menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka, bebernya. Habib Rizik pun menyesalkan kalimat pembuka replik JPU tersebut difoto dan disebarluaskan via media sosial ke para pejabat tinggi negara, serta tokoh nasional, hingga viral sampai ke umat Islam di mana-mana. Jadi sepertinya nggak berhenti-berhenti ya gubrak-gubrak yang dibuat oleh tokoh Habib Rizik ini gitu ya. Walaupun kita sudah bahas berkali-kali dan sepertinya
banyak teman-teman juga. Ini teman-teman belum pada masuk juga nih ya, ngomong-ngomong ya. Mungkin teman-teman bila ingin masuk dan ingin menyatakan pendapat, ingin berdiskusi, ingin gubrak-gubrak, ya bisa silahkan ya. Jangan malu-malu seperti biasa nih. Tumben nih hari ini pada malu-malu nih sepertinya. Biasanya saya share info udah pada masuk, tapi ya mungkin masih merasa lelah atau gimana, atau perlu info tambahan lagi kali ya. Mungkin ini ngomongin apa sih, ini kayaknya nggak jelas ini apa gitu ya. Mungkin coba saya cari info lagi ya. Mungkin yang menarik yang mana ya? Mungkin ini kali ya. Ini menarik nih. Saya akan share informasi tambahan lagi sambil menunggu dan mengundang teman-teman semua yang masih di luar yang sudah menyimak untuk ikut masuk ya. Untuk rame-ramein juga nih. Nah, kita lihat ya, ini artikel lagi dari Detik News yang saya ambil, dan ini dipublikasikan hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, dan yang judulnya adalah Sidang Hoax Swap HRS, Imam Besar HRS dianggap isapan jempol. Pengacara itu dari jutaan rakyat. Coba kita lihat ya. Jaksa Penuntut Umum JPU menilai status Imam Besar Habib Rizik Syihab hanya isapan jempol semata karena kerap melontarkan pernyataan kasar. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanwar, mengatakan status imam besar itu diberikan oleh jutaan rakyat Indonesia yang mengikuti aksi 212. Begini, jadi kalau dari saya pribadi dan tim kuasa umum menanggapi soal itu, masalah keberatan dengan ucapan atau klaim imam besar, itu hak setiap pribadi ya. Kita tidak pernah memaksa seseorang untuk menganggap Habib Rizik imam besar. Itu tidak pernah. Itu adalah klaim jutaan rakyat Indonesia itu setahu saya. Waktu aksi 212 waktu itu, sampai saat ini juga sepengetahuan saya, ujar Aziz di sela sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 14 Juni 2021. Terkait kata-kata kasar, kata Aziz, Habib Rizik tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain dalam pernyataannya. Menurutnya, ucapan Habib Rizik itu merupakan bentuk ketegasan. Jadi kalau ada yang menafikan, itu bukan urusan kami. Itu kemudian soal kata-kata kasar dan kurang berkenan gitu kan untuk mereka. Habib tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Akan tetapi, jika ada yang tersinggung ternyata oleh ucapan beliau, itu adalah urusan mereka masing-masing. Jadi yang dimaksud Habib itu adalah hal-hal yang memang harus diucapkan secara tegas, secara jelas. Dan jangan lupa, Habib ini adalah seorang dari beberapa terdakwa yang karena kasus prokes, saya garis bawahi ya, pintu masuk ini kan kasus prokes, dijatuhi hukuman dan dipidana sedemikian rupa. Kemudian juga beliau menjalani, artinya kita harus mengerti juga kondisi psikologis beliau yang ingin sekali menegaskan dengan semangat ucapnya. Lebih lanjut, Aziz menilai pernyataan jaksa juga kasar. Aziz meminta kepada jaksa untuk tak lagi membuat pernyataan kasar karena dianggap sebagai aparat negara. Dan jangan lupa, jaksa menanggapinya dengan apa caranya baik. Apa kata-katanya juga baik. Tadi saya kalau itu juga bisa berpersepsi bahwa tanggapannya itu menurut kami kurang sopan, kurang baik. Apalagi mereka ini aparatur negara, dibayar oleh rakyat. Kita rakyat, Habib rakyat, harusnya sikapnya baik, menegurnya juga baik. Tadi menurut kami kata-kata juga kasar, katanya. Sebelumnya, tanggapan jaksa terhadap pledoi Habib Rizik Syihab merembet hingga ke status imam besar. Jaksa juga menyebut Rizik kerap kali melempar tudingan tanpa dasar yang jelas, bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus masalah yang dihadapinya, bijak secara umum, dan beriktikat dalam menghadapinya dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, ucap jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim Senin 14 Juni 2021. Jadi ini background infonya ya, ketika jaksa menyebut status imam besar Habib Rizik ini isapan jempol gitu, yang menyebabkan Habib Rizik sendiri mengcounter dengan mengatakan bahwa
khawatir, menyatakan dalam tanda kutip kekhawatiran ada 7,5 juta peserta aksi 212 yang akan datang ke pengadilan tersebut. Nah, kita lanjut ya. Dalam perkara ini, Rizik didakwa membuat keonaran berkaitan dengan penyebaran hoax tes swab di RS UMI Bogor. Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara. Menurut jaksa, Rizik sembarangan menuding jaksa dan sejumlah tokoh sebagaimana dalam pledoi Rizik yang dibaca pada Kamis 10 Juni kemarin. Jaksa menuding Rizik sedang mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan. Sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedungungan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi, katanya. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh, dan berilmu, ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, imbuh jaksa.